Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Etalase Indonesia. Wah, tentunya kali ini kita nggak berdua doang ya, Indah. Benar, seperti tadi di segmen awal kita udah nge-spill sedikit ya bahwa hari ini kita akan kedatangan tamu untuk kita wawancarai mengenai penyakit yang lagi hits Lagi hits banget nih. Oke, sebelum kita bahas penyakitnya, kayaknya kita perlu memperkenalkan dokter dulu nih. Betul. Halo, Ada siapa? Dok. Jadi Indah, kita saat ini ditemani oleh Dokter Jo, salah satu dokter dari Rumah Sakit Anissa. Wah, sudah terlihat di tengah-tengah kita ya pemirsa, ada dokter yang akan menjawab semua pertanyaan ya yang akan kita lontarkan nantinya. Betul Eka. sekali. Tapi by the way Dok, bagaimana nih kabarnya Dok? Ya, puji Tuhan baik. Wah, tentulah ya kalau dokter sehat pastinya dokter bisa hadir di sini ya kan. Oke, nih Dok, kan di dunia kesehatan nih lagi viral-viralnya salah satu penyakit yang memang kebetulan diderita oleh salah satu penyanyi luar negeri nih Dok, Justin Bieber nih. Wah. Dan penyakit ini tuh sempat menggemparkan dunia sosial media, halayak umum. Jadi banyak banget yang tiba-tiba jadi dokter nih Dok. Nah, kayaknya kita langsung tanyain ke dokter langsung ya Dok ya. Iya, penyakit ini disebut dengan ramsayhan Dok. Nah, kalau secara dunia kedokteran nih, ilmu kedokteran dan medisnya, kira-kira ramsayhan itu apa sih Dok? Jadi, ramsayhan syndrome itu merupakan suatu kumpulan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus varicella zoster. Jadi virus ini merupakan virus yang sama yang menyebabkan penyakit cacar air kalau kita kenal secara awam cacar air atau varicella. Begitu. Oke. Jadi kira-kira tuh ada nggak dok hubungan antara varicella atau cacar air tersebut dengan penyakit ramsayhan ini dok? Nah, tadi kan penyebabnya itu merupakan virus yang sama dengan penyebab varicella. Jadi, sebenarnya ketika seseorang mengalami infeksi varicella, cacar air, ketika lukanya sembuh, sebenarnya pasiennya itu tidak sembuh total. Jadi, virusnya itu ada yang tidur atau istilahnya dorman di akar saraf tubuh kita. Jadi, ketika imunitas kita tumbuh, imunitas kita lagi lemah, rendah, maka virus ini nanti akan kembali hidup, bangkit lagi, menyebabkan gejala-gejala infeksi varicella herpes. Nah, kalau dia sebenarnya kan dia menginfeksi pada akar saraf. Dan ketika dia menginfeksi pada akar saraf di tubuh yang lain, itu disebut sebagai penyakit herpes zoster atau cacar ular. Nah, tapi ketika dia menyerang di sekitar saraf wajah, itu kasusnya yang agak jarang. Nah, itu disebut sebagai penyakit varicella zoster oticus atau ramsayhan syndrome. Jadi dia menginfeksi di akar saraf dekat wajah, gitu. Oh, jadi ternyata masih ada kaitannya ya Dok ya, karena penyebab virus antara ramsayhan dan cacar air ini sama ya. Sama. Oh, seperti Jadi itu. reaktivasi. Oh gitu iya. Wah, ternyata seperti itu ya pemirsa. Nah nih Dok, kan sudah terdeteksi ya bahwa ternyata ada virus varicella ini penyebab dari ramsayhan. Nah, kira-kira Dok, ciri-ciri orang yang terkena ramsayhan itu seperti apa sih Dok? Ramsayhan syndrome. Jadi pasiennya itu biasanya mengeluh dua hal. Jadi ada ruam, kemerahan, disertai dengan bentol-bentol berisi cairan yang sangat gatal, nyeri dan menular pada liang telinga, daun telinga, bahkan beberapa kasus dilaporkan ada sampai di langit-langit mulut. Itu keluhan yang pertama. Yang kedua, keluhannya disertai dengan adanya kelumpuhan otot pada sisi wajah yang terkena. Jadi pasiennya misalnya diinfeksinya pada telinga kiri, pasiennya juga mengeluh tidak bisa menutup mata sebelah kiri, tidak bisa senyum, kemudian tidak bisa mengerutkan dahi, gitu. Wah seperti itu ya, berarti lumayan ngeri juga ya ciri-cirinya ya dok. Betul. Ya? Nah, beberapa pasien juga mengeluh adanya gangguan pendengaran, kemudian disertai dengan adanya bunyi tinnitus atau bunyi berdenging di telinganya yang sangat mengganggu. Kemudian beberapa pasien juga mengeluh adanya mata kering karena matanya nggak bisa ketutup gitu kan. Mual muntah juga ada beberapa pasien pada kasus-kasus yang agak berat gitu. Wow, ternyata ngeri juga ya. Jadi berefek
efek dari cacar ini juga bisa terjadi ramsaihan dan efeknya pun lumayan bahaya sekali ya. Benar. Bahkan tadi ciri-cirinya aja banyak banget ya dok itu ya. Untuk apa bisa tahu kalau itu termasuk gejala dari ramsaihan tersebut. Tapi dok aku penasaran nih kira-kira orang-orang seperti apa sih dok yang beresiko terkena penyakit ramsaihan ini? Jadi karena saya bilang tadi ramsaihan ini merupakan penyakit reaktivasi virus, jadi ramsaihan sindrom ini akan beresiko sekali untuk terinfeksi pada pasien-pasien dengan imunitas rendah. Jadi imunitas rendah itu misalnya pasien yang udah tua itu kan imunitasnya lebih cenderung rendah. Kemudian pasien-pasien dengan penyakit kanker, penyakit autoimun, penyakit HIV itu juga beresiko lebih tinggi untuk terkena ramsaihan sindrom. Kemudian pasien-pasien dengan gizi kurang atau gizi buruk, kemudian dengan pasien-pasien yang kelelahan, jadi banyak kelelahan, stres, itu juga meningkatkan resiko terjadinya ramsaihan sindrom, begitu. Nah, kasus ini juga meningkat pada pasien-pasien yang belum pernah vaksin cacar, jadi belum pernah vaksin cacar. Wah, ternyata seperti itu ya. Jadi memang efek utamanya ini di orang-orang yang imunnya rendah ya dok. Betul ya. sekali. Ternyata seperti itu. Tapi dok, tadi kan dokter juga sempat bahas bahwa keluhan dari pasien salah satunya adalah mengalami kelumpuhan ya. By the way dok, kebetulan banget nih Eka merasakan salah satu gejala dari ramsaihan ini itu kelumpuhan dok. Tapi apa benar kelumpuhan yang Eka alami ini kan kebetulan mata sebelah kanan nggak bisa digerakin ke sebelah kiri waktu itu. Tapi apa dengan lumpuh itu juga bisa dikatakan penyakit ramsaihan juga dok? Oh, kalau misalnya penyakit kelumpuhan mata, jadi nggak bisa melihat kanan kiri gitu ya. Nah itu mungkin ada kelainan pada saraf penggerak otot bola mata gitu. Ada kasus yang mirip juga dengan penyakit ramsaihan sindrom ini, namanya Bell palsy. Jadi pasiennya juga ngeluh nggak bisa menyeringai, nggak bisa menutup bola mata, menutup kelopak mata, nggak bisa mengerutkan dahi gitu. Tetapi bedanya sama ramsaihan ini dengan Bell palsy, ramsaihan ini pasti ada riwayat luka atau ruam kemerahan pada liang telinga, daun telinga atau langit-langit mulut tadi, yang diikuti dengan gejala kelemahan pada otot yang terinfeksi tadi gitu. Oh, jadi ternyata walaupun tiba-tiba terkena lumpuh kayak tadi mata Eka tidak bisa bergerak atau tiba-tiba organ tubuh ada yang terkena lumpuh itu belum tentu ramsaihan ya dok ya. Karena banyak jenisnya gitu. Iya. Tapi yang menjadi ciri utamanya itu tadi mungkin ada bintik-bintik merah yang di telinga dan di langit-langit mulut itu yang menjadi ciri khas salah satunya dari ramsaihan ini. Betul sekali. Wah, tapi waktu itu Eka udah sempat periksa tuh Eka. Udah sempet tapi untungnya nggak ada gejala yang itunya ruam ya. Oke, betul. Alhamdulillahnya seperti Alhamdulillah. itu. Ya. Alhamdulillah sekarang kan sudah sembuh. Iya benar sih benar. Terus dok kalau misalnya nih kita mengalami gejala seperti itu ya, bagaimana sih cara pengobatannya dok? Jadi idealnya ketika pasien sudah mengalami kelumpuhan gitu ya, atau mulai ada gejala klinis, sebaiknya datang ke fasilitas kesehatan kurang dari 72 jam gitu ya, kurang dari 72 jam supaya nanti dokternya melakukan pemeriksaan fisik lebih lengkap, pemeriksaan lanjutan untuk tahu ini penyebabnya apakah benar-benar ramsaihan sindrom atau ada penyakit lain. Jadi nanti mungkin dokternya bisa memberikan pengobatan, kan penyebabnya adalah virus kan, mungkin dokternya bisa memberikan antivirus, karena ada peradangan pada akar saraf mungkin dokternya bisa mengasih anti radang, steroid gitu. Kalau pasiennya ngeluh sangat sakit di daerah liang telinga atau disertai dengan demam, boleh kita kasih anti nyeri, anti demam. Kalau pasiennya ngeluh tadi pusing berputar, vertigo, bisa kita kasih anti vertigo, dan yang paling utama adalah mungkin kita kasih vitamin, multivitamin, karena kan penyebabnya ini adalah imunitas yang menurun. Jadi kita bisa bantu dengan vitamin begitu. Wah, ternyata itu dia ya. Jadi nyambungnya kemana-mana ya dok. Betul. Ya dari kan mungkin ini virus ya. Benar. Tapi ya dok, yang kita ketahui memang virus ini kan lumayan sulit kalau virusnya memang belum pergi ya, ibaratnya belum benar-benar disembuhkan. Tapi apakah dari ramsaihan ini bisa disembuhkan dok untuk pengobatannya? Kalau
kerusakan sarafnya minimal dan segera ditangani datang ke dokter untuk melakukan pengobatan, biasanya gejalanya ini bisa sembuh gitu, bisa sembuh. Jadi 70% kasusnya biasanya membaik dengan membaik total gitu. Tetapi nanti ada beberapa kasus pasiennya ini telat datang ke fasilitas kesehatan atau kemudian pas diperiksa ternyata luka atau kerusakan sarafnya banyak gitu kan. Biasanya 50% pasiennya sembuh tapi tetap memiliki gejala sisa. Gejala sisanya banyak. Misalnya tetap nyeri gitu banyak gejala sisa dari Ramsay-Hunt syndrome. Wah, ternyata Seperti itu ya ternyata ya. bahaya juga ya dok ya, Betul. termasuk penyakit yang bahaya gitu, walaupun awalnya gara-gara virus bekas cacar ini. Betul, Iya, virus bekas benar. cacar yang bangun kembali. Iya, gitu. wah ternyata Betul. ketika bangun kembali jadi menyeramkan ya. Wow. Waduh, makanya tadi kata dokter juga kalau bisa sebelum 72 jam itu ya dok ya kita harus segera gitu ya. Ke fasilitas kesehatan. Benar. Nah, kalau misalnya nih dok kan mungkin ada juga pemirsa yang baru tahu nih mengenai Ramsay-Hunt ini terus mengalami gejala tersebut. Tapi udah lewat dari 72 jam nih dok, belum ke rumah sakit, udah telat lah ibarat kata penanganannya Iya, gitu ya. betul. Nah, itu apa tuh kira-kira nanti gejala yang dialaminya atau mungkin ada tambahan penyakit yang gitu datang ya. gitu. Jadi kalau telat dia datang ke fasilitas kesehatan, dokternya telat meriksa, tadi terus kerusakan sarafnya banyak, mungkin pasiennya juga bisa mengeluh gangguan pendengaran yang permanen, itu komplikasinya ya. Komplikasinya misalnya nggak ditangani dengan baik, udah kerusakan sarafnya banyak, pasiennya bisa mengeluh gangguan pendengaran permanen, kemudian sering pusing berputar gitu kan, sering mengalami bunyi berdenging permanen gitu kan, kemudian pasiennya juga bisa mengeluh gangguan penglihatan karena apa? Karena matanya kan kering tadi kan, matanya kering bisa mengganggu gitu, jadi bisa menginfeksi juga kalau mata kering. Dan beberapa kasus dilaporkan yang paling sering adalah post herpetic neuralgia. Apa itu? Jadi dia udah sembuh nih, terus tetapi pasien ini tetap mengeluh nyeri yang hebat pada daerah yang terinfeksi yang nggak bisa diobatin dengan anti nyeri, nggak mempan dengan anti nyeri gitu. Jadi nyerinya menetap gitu. Itu namanya post herpetic neuralgia yang sering terjadi pada pasien-pasien ini. Gitu. Jadi datang yang lain kan, penyakit lain ya dok penyakit kalau lain, misalnya betul. telat ditangani tuh. Bahkan mungkin bisa dikatakan efek dari penyakit ini walaupun sudah sembuh bisa berkelanjutan ya dok ya, Betul entah sekali. di nyerinya atau peradangannya ya dok ya. Wah, jadi ini bisa dikatakan penyakit yang lumayan cukup bahaya ya dok Cukup ya. serius. Cukup serius, serius benar. gitu. Waduh, jujur aku tuh baru tahu loh dok penyakit ini ya, gara-gara waktu itu ngelihat berita yang tentang Iya, Justin Bieber itu kan. cukup menghebohkan ya dok Betul, ya. Iya. Karena di post di salah satu sosial media Justin Bieber dan itu menggemparkan dunia maya ya Betul dok. sekali. Benar, karena aku pribadi belum pernah menemukan masalah tersebut di lingkungan gitu, lingkungan sekitar aku. Ternyata ada ya penyakit yang seperti itu ya dok Betul. ya. Tapi ini bisa dikatakan penyakit yang cukup jarang orang yang menderita juga ya dok ya? Cukup jarang sekali, jarang sebenarnya kasus ini gitu. Wah, Iya ternyata ya. seperti itu ya. Nah, oke dok, ini terakhir nih. Kira-kira ada pesan-pesan apa nih untuk pemirsa di rumah dok? Pesan-pesan saya cukup simpel ya. Jadi ketika ada riwayat terkena varicella atau cacar air, kemudian beberapa tahun kemudian pasiennya ada orang yang mengeluh, kok nyeri ya di daerah telinga saya, disertai dengan ada ruam kemerahan, disertai dengan berbintik-bintik berisi cairan dan melepuh, sangat sakit gitu ya. Disertai dengan adanya kok lumpuh nih, nggak bisa menutup mata, nggak bisa senyum, nggak bisa mengerutkan dahi. Nah, sebaiknya segera mungkin datang ke fasilitas kesehatan atau ketemu dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi ketika penanganan cepat dan tepat, biasanya gejalanya lebih membaik, penanganan lebih baik, gejala klinis pasiennya juga lebih membaik gitu. Tapi kalau telat, mungkin ada kerusakan saraf yang permanen yang bisa mengganggu pasien seumur hidup begitu. Dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi cacar varicella begitu. Wah, itu dia ya pemirsa pesan dari dokter. Jadi jangan
ya menganggap sepele mungkin ruang Benar. merah tadi, Betul. terutama di bagian-bagian yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi di bagian telinga, apalagi disertai dengan keluhan lumpuh itu. Betul sekali. Wah, hari ini seru banget ya pemirsa, kita mendapatkan edukasi baru mengenai penyakit Ramsay-Han ini. Dan semoga pemirsa juga makin menambah pengetahuan nih tentang penyakit ini. Jadi kalau mengalami gejala-gejala yang disebutkan, nggak cuma diem aja Betul. gitu kan. Oke. Langsung datang ke fasilitas kesehatan Kesehatan. ya. Benar, Betul itu yang paling penting ya. Iya, betul sekali. Diobatin gitu. Iya, Betul, iya. karena efeknya akan kemana-mana ya dok Betul ya. sekali. Wah, sayang sekali nih dok, waktu kita sudah habis nih untuk tanya jawab seputar penyakit Ramsay-Han ini. Benar, karena setelah ini kita mau ada jeda yang lewat. Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih Terima banyak Dok. ya Kok dokter. kita dapat ilmu baru ya. Betul, semoga di lain kesempatan nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Sharing lagi ya dok ya. Terima kasih Oke. banyak dok. Baiklah pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini tetap di Etalase Indonesia.